Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat Paskah, kita masih dalam rangka Paskah. Kita akan belajar dari peristiwa Paskah, apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Antara lain dia adalah seorang yang menyembuhkan luka hati, membangkitkan semangat orang, selain Yesus menebus dosa manusia. Kita akan belajar dari firman Tuhan, bacaan hari ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Dan mari kita akan bersama-sama dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa Engkau sudah menjadi juru selamat kami yang hidup dan akan menghidupkan kami dan akan tetap hidup dalam diri kami hari ini dan hari esok. Apa yang sudah Engkau lakukan akan membawa kesembuhan bagi kami. Sembuh dari kuasa dosa, berarti kami juga sembuh dari segala ketakutan, segala kebimbangan, dan pikiran kami akan dicerahi, jiwa kami dibuat bersukacita di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya lewat firman Tuhan, kami juga boleh menyembuhkan sesama kami di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan subuh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang ibu yang sering sakit. Ya, sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit. Sakitnya itu ganti-ganti. Kadang kepalanya pusing sekali. Lalu setelah minum obat, dia tiduran sebentar, sembuh katanya ya. Lalu kalau sudah sembuh begitu, dia merasa sedikit enak. Badannya memang dia bisa bekerja lagi, tapi besok sakit lagi. Dia periksa ke dokter, cek di lab, hasil lab itu bagus ya, nggak terlalu jelek lah. Dokter mengatakan satu-satunya penyakit yang ada dalam dirimu itu adalah kekosongan jiwamu. Kaget dia, loh saya punya jiwa ya dok, saya hidup ya. Betul, jiwamu itu hidup di dalam tubuhmu menjadi motor, tetapi
sudah kotor dan kalau dibilang kurang oli itu sudah karaten katanya gitu ya. Lalu ibu itu diam saja dan dokter itu bertanya, apa yang menjadi beban pikiranmu? Apakah sungguh banyak? Ibu itu mengatakan, ya gimana, saya kan ibu rumah tangga yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena kalau cuma mengandalkan suami nggak cukup. Anak-anak mulai besar, ya tentu saja banyak pikiran. Apalagi selain masalah ekonomi, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Kurang baik, dok. Nah itu dokternya bilang itu ya. Kok kurang baik, kenapa? Ya, nah lalu perempuan itu menangis dan mengatakan, saya curiga suami saya itu selingkuh. Bisa dibuktikan enggak? Belum. Jadi kamu pikiran, iya, ya saya marah, saya jengkel sendiri. Kalau tanya sama suami ya pasti enggak ngaku, tapi suara-suara itu banyak. Nah itu ya, itu dampak kedua yang menyebabkan kamu sering pusing, sering mual, sering keringat dingin, malam-malam sering bangun dan sebagainya. Sebetulnya tidak ada penyakitmu. Maka tadi dikatakan oleh dokter, kamu itu penyakitnya jiwamu kosong. Lalu perempuan itu diam saja. Dan kemudian dokternya bertanya, kamu pergi kemana dalam ibadah? Dan perempuan itu mengatakan, saya sebetulnya orang Kristen, dok. Loh, sama-sama saya, kata dokter itu. Kamu tahu, saya ini punya masalah juga besar sekali. Saya praktek di sini dengan senyum, dengan gembira. Tapi kamu kan tidak tahu bahwa saya punya beban besar. Anak saya dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna. Dia punya masalah khusus. Dan oleh karena itu menjadi beban. Sampai ibunya tidak lagi bisa bekerja. Tapi saya punya Tuhan, ibunya punya Tuhan, anak saya juga punya Tuhan. Sekarang jiwanya sudah mulai terisi meskipun dia masih kecil, tapi sudah saya ajari dengan berani mengenal Kristus. Dan ada banyak hal yang membuat dia sekarang jauh lebih bisa menerima keberadaan dirinya. Ibu itu kaget. Oh, jadi dokter punya masalah? Saya kira dokter nggak punya masalah. Oh, siapa bilang? Ya, pergilah kepada Tuhanmu, maka dia akan menyembuhkan kamu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian dari firman Tuhan, bagaimana jiwa murid-murid juga menjadi lesu, letih, kosong, karaten, ya, setelah mereka menyaksikan peristiwa Yesus ditangkap, kemudian Yesus disiksa, akhirnya naik ke kayu salib dan wafat. Mereka mendengar berita bahwa Yesus hidup, tapi masih ada kekosongan, masih ada ketidakyakinan. Dan oleh karena itulah kemudian Yesus menyapa mereka lagi. Ketika akhirnya Petrus berkata, sudahlah, dalam keadaan seperti ini apa yang bisa aku lakukan? Guruku ya sudah bangkit tapi tidak tahu di mana. Aku mau ikut siapa sekarang? Jiwaku kosong sekarang ini. Tidak ada lagi yang menghibur, tidak ada lagi yang mendampingi. Ya sudah, aku mau jadi nelayan lagi saja. Lalu teman-temannya bilang, ya aku ikut. Nah, setelah mereka bekerja lagi sebagai nelayan, ternyata hasilnya nihil. Karena apa? Karena Yesus sejak awal sudah memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Tetapi mereka tidak ingat pesan itu. Mereka tidak ingat apa yang dikatakan di awal ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Akhirnya Yesus datang. Lalu Yesus menyapa, melakukan mukjizat, dan kemudian mereka sadar inilah Yesus. Dan kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus menyembuhkan hati mereka, memulihkan iman mereka, membuat mereka bersemangat lagi. Maka dikatakan Petrus kemudian bersiap-siap meninggalkan perahunya dan kemudian dia menjadi penjala manusia. Ya. Kebangkitan Yesus selain menghapus dosa manusia, juga menyembuhkan luka-luka batin, jiwa-jiwa yang berkarat, jiwa-jiwa yang kosong, yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, yang sudah syarat dengan beban muatan yang menyusahkan di dunia ini. Dan Yesus datang untuk menyembuhkan, memulihkan. Nah, dengan begitu kita belajar dari perempuan tadi yang kemudian datang pada Yesus. Dia menyerahkan segala beban beratnya, kemudian memang masalahnya belum selesai. Ya. Dia harus tetap bekerja,
dan juga membesarkan kedua anaknya bersama dengan suaminya, tetapi hatinya jauh lebih tenang. Karena apa? Karena karatnya mulai disikat, dibersihkan, lalu jiwanya dihidupkan kembali, kekeringannya diairi kembali oleh kebangkitan Yesus. Maka dia mulai bangkit dalam semangat dan sukacita. Nah, peristiwa ini sangat menarik ya. Bukan cuma Petrus dan teman-temannya, masa kini pun ada banyak orang yang tubuhnya sehat, tetapi imannya kering, jiwanya karatan, jiwanya juga kering, menjadikan dia murung, menjadikan dia marah terus, sedih terus, takut terus, bingung terus. Peristiwa Paskah tidak mengubah sukacitanya. Ya Paskah ikut, perjamuan kudus ikut, tapi isinya cuma nangis terus. Pertama. Kedua, tidak mengubah sikap hidupnya. Kalau dia sudah berada di tempat yang kurang baik, ya, dia tidak mau mengubah menjadi lebih baik. Ya, dia nikmati kehidupan yang kurang baik. Apakah dia menjadi pemalas? Apakah dia menjadi pencemooh? Apakah dia menjadi orang yang mengganggu rumah tangga orang lain? Apakah dia menjadi orang yang berjualan dengan tidak jujur? Apakah dia melakukan banyak perkara-perkara dosa lainnya? Dia hanya ngaku dosa kalau hari Minggu, hari Senin bikin dosa baru. Ya, itu artinya jiwanya sudah karatan, imannya sudah kering. Dia tidak bisa mengubah dirinya untuk bangkit di dalam Kristus. Apa yang dialami Petrus, apa yang dialami ibu ini, apa yang dialami dokter tadi, menyatakan bahwa ketika mereka betul-betul bersama dengan Yesus, terjadi perubahan besar. Ya, maka jiwa-jiwa kering itu akan disembuhkan. Iman-iman yang karatan itu juga akan disembuhkan, dibangkitkan kembali di dalam semangat, sukacita, kebenaran, kebangkitan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita juga melihat diri kita. Seringkali kita hidup dalam ketakutan menatap hari esok, mendengar berita politik, mendengar berita bencana alam, mendengar berita perang, mendengar berita ekonomi yang semakin sulit, dan faktanya kita juga ikut merasakan dampaknya. Seringkali kita juga pusing, takut, lalu akhirnya kita sakit yang sebetulnya tidak ada obatnya. Karena obatnya itu bukan obat dari dunia ini. Obatnya itu adalah bagaimana jiwa kita menjadi segar dan kuat, penuh harapan di dalam iman kepada kebangkitan Yesus. Nah, oleh karena itu peristiwa Paskah hendaknya mengubah hidup kita. Jangan kita itu punya jiwa yang karatan, punya iman yang kering. Atau iman yang karatan, jiwa yang kering, sama sajalah. Bagaimana itu bisa terus-menerus ada? Orang yang sudah duduk di kursi roda sekian lama merasa bosan, betul. Tubuhnya bisa bosan, pikirannya juga mungkin bisa bosan. Tapi kalau jiwanya disegarkan kembali, imannya disegarkan kembali, walaupun tubuhnya lemah, dia tidak bisa banyak berjalan, dia tetap bisa melakukan banyak hal-hal yang positif. Contoh lagi, seorang ibu. Dia memang pengusaha, tetapi karena satu kecelakaan, dia harus duduk di kursi roda. Bertahun-tahun dia mengalami kelemahan, tetapi kemudian dia mulai bangkit. Dia memang tidak bisa lagi datang ke kantor dengan rajin, walaupun bisa saja diantar dengan kursi roda. Dia memang masih kadang-kadang pergi ke kantor. Tetapi dia memulai satu usaha yang baru dari rumahnya. Ya. Jadi usaha kantor itu kemudian diserahkan kepada anak-anak menantu, dan dia mengatakan, Mama juga tetap akan mengusahakan hal yang sama dengan perusahaan yang sudah besar tadi, tapi dalam lingkup kecil. Dan akan bekerja sama dengan ibu-ibu di kampung sini, kampung sebelah itu. Kalau pagi Mama didorong sama suster itu jalan-jalan, ya jemur, itu melihat ada banyak ibu-ibu yang sebetulnya bisa bekerja tapi tidak ada lapangan kerja. Nah, Mama akan memanfaatkan tenaga mereka supaya ekonomi mereka juga bertambah, tapi Mama juga punya kegiatan. Lalu dia memulai usahanya. Dia memulai usaha dari hal yang kecil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Memang dia tadinya punya pabrik tekstil, mengusahakan tekstil, tapi juga pakaian jadi. Nah, kemudian dia katakan, sekarang saya akan memulai pakaian jadi, tetapi dengan apa yang sedikit turun gitu ya. Lalu dia minta kain-kain perca dari pabrik, dan kemudian dia mencari ibu-ibu yang mau untuk diajari membuat pola, untuk diajari motong,
diajari jahit. Dan dia memulai dengan menjahit baju anak-anak yang sederhana. Bahkan ada yang dikombinasi sekarang ini banyak ya, kombinasi tabrak-tabrakan gitu ya, batik dengan apa. Nah, dia sudah memulai beberapa waktu yang lalu, khususnya baju anak-anak. Nah, ketika seorang ibu yang tadinya tidak bisa potong, tidak bisa bikin pola, diajari di situ dengan tekun, akhirnya bisa buat satu baju untuk anaknya. Wah, senangnya bukan main. Ketika ibu itu sampai menangis, memeluk kaki ibu itu ya, yang duduk di kursi roda. Terima kasih Bu, saya diberi kepandaian, saya mau kerja di sini. Di upah berapapun saya mau ya, murah juga nggak apa-apa. Ada kesenangan, ada semangat. Ibu itu mengatakan jiwamu akan disembuhkan, aku juga sembuh. Kenapa? Karena ketika kamu menangis itu, aku ikut sembuh. Ada sukacita besar. Jadi bukan menangis yang ada pada diriku, tapi aku merasakan sukacita. Karena apa? Karena aku tahu kamu sudah sembuh. Panggillah teman-temanmu. Ya. Dan roh kecil itu diberikan dengan begitu saja oleh ibu tadi ini, ibu yang duduk di kursi roda, untuk ibu yang belajar jahit, yang bisa membuat satu pakaian jadi untuk anaknya. Sana bawa pulang, ya, berikan pada anakmu. Nanti kalau pas hari raya kan senangnya bukan main. Iya betul, ya betul begitu ya. Jadi 2 ibu, 3 ibu, akhirnya ada beberapa ibu yang diproses oleh ibu ini. Ibu yang bangkit di dalam Kristus, walaupun dia tidak bisa lagi berjalan, tapi imannya disembuhkan, jiwanya disegarkan, maka dia juga bisa menyembuhkan banyak orang. Sekarang dia bisa menjadi pengusaha, ya, di garasinya itu penuh dengan baju-baju jadi untuk anak-anak, laki dan perempuan, modelnya macam-macam. Nah, pembelinya memang harus diakui adalah kelas menengah ke bawah, tapi dia senang. Kenapa? Karena ketika ada banyak orang bisa beli dan sukacita, ada banyak jiwa yang disembuhkan juga. Ya, saya nggak pernah bisa beli baju anak karena di toko mahal. Di sini bagus, kainnya juga halus gitu ya. Karena diambil dari pabrik yang sisa-sisa itu. Lalu dikatakan dijual dengan murah yang saya sanggup beli. Sukacita luar biasa. Saudara, kita dipanggil untuk merdeka dari dosa, tapi sekaligus menjadi penyembuh bagi sesama. Sembuhkanlah diri saudara di dalam Kristus. Lalu sembuhkanlah orang lain yang ada di sekitar Anda, supaya jiwa mereka tidak lagi sakit, iman mereka tidak karatan, tapi mereka merasakan makna Paskah. Yesus menyembuhkan, Anda juga bisa menjadi penyembuh. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau menyembuhkan kami. Biarlah berita sukacita kesembuhan yang kami rasakan akan kami wartakan kepada banyak orang, supaya mereka juga boleh merasakan kesembuhan dari Tuhan. Pakailah kami sebagai penyembuh-penyembuh, supaya banyak jiwa boleh disembuhkan, banyak pengharapan dibangkitkan, banyak orang yang imannya lesu boleh disegarkan kembali. Peristiwa Paskah ini akan dimaknai dengan kebangkitan Kristus dan kebangkitan banyak orang. Kiranya Tuhan berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.